benar-benar momen itu salah satu ya gue bertuhan terima kasih untuk semua yang engkau kerjakan di hidupku lah pokoknya hari itu. Dan yang kedua untuk orang tua. Dan di momen itu gue benar-benar lihat orang tua gue itu sejajar dengan orang-orang dengan orang-orang terhormat lah maksudnya. Gitu ya. Semuanya, waduh senang dengan kondisi gue. Halo semuanya, balik lagi dalam channel Asia Zara. Tentunya dalam program Art Talk hari ini senang banget bisa ketemu kembali bersama dengan teman-teman sekalian setelah sekian lama kita nggak berjumpa. Secara pribadi saya kangen banget. Siapa yang kangen di sini? Kalau misalnya ada yang kangen boleh tulis di komen dong. Kameramen kita yang kumisan di sana katanya kangen syuting ya bro. Ya, saya pengen ngucapin beserta dengan kru yang bertugas hari ini dari Asia Zara Radio dan juga dari program Art Talk. Pengen mengucapkan pertama terlebih dahulu kita pengen ngucapin Happy New Year tentunya ya. Merry Christmas juga dan Happy New Year buat semua subscribers khususnya Asia Zara Radio dan juga para penonton daripada program kesayangan kita Art Talk hari ini. Dan hari ini tentunya kita udah kedatangan seorang tamu yang kece. Gue bilang kece boleh gak ya? Seorang laki-laki ganteng, kali ini gantengnya beneran ya, gantengnya bukan hoax ya. Gantengnya beneran. Gue sendiri kalau ngelihat dia tuh waduh kayak pemain sepak bola bro, kayak pemain sepak bola yang populer gitu. Salah satu bukan salah satu lah, kayak Paras itu mirip banget sama pesepak bola paling terkenal di muka bumi ini. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja gue perkenalkan kepada kalian semua di sini. Dia juga seorang wakil daripada Abang Empok Kota Bekasi. Tepuk tangan dong. Alright. Langsung aja kita beri tepuk tangan untuk Israel Mailando. Oke, terima kasih Karolis. Terima kasih buat Asia Zara pagi hari ini. Gimana dipuji-puji rasanya? Wah, saya nggak suka dipuji. Melayang nggak? Gak biasa dipuji ya? Gak biasa. Karena sudah biasa apa? Biasa dibully dulu. Iya, saya korban bully ya. Korban bully. Boleh tahu gak cerita sedikit korban bully apa? Kan kalau misalnya yang gue lihat kan dari seorang Israel Mailando, apalagi sekarang dengan membesut gitu kan, ada selempang tuh. Wakil 2 Abang Kota Bekasi. Tahun berapa sorry boleh tahu? 2020 ya, 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih eksis ya, masih valid ya? Masih karena belum ada pemilihan berikutnya kan? Karena corona. Karena pandemi dan segala macam, jadinya belum ada pemilihan Abang Kota Bekasi ya. Iya. Oke, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, sebelum tadi juga lu jawab masalah tadi dulu sering dibully gitu kan, jadi nggak biasa terima pujian. Kita nanti ke situ. Di wakil Abang Empok Kota Bekasi ini lu dapat berapa gelar? Dapat 2 gelar. 2 gelar, 2 kategori apa aja? 2 kategori itu wakil 2 Abang Kota Bekasi sama sosial media. Maksudnya likers terbanyak dan follow terbanyak. Likes terbanyak ya di sosial media. Sosial media itu apa aja? Instagram saja. Instagram aja. Wow, luar biasa ya. Mantap. 2 kategori ya. Kalau wakil 2 itu setara dengan apa? Wakil 2 itu setara dengan juara 3 kan atau? Juara 3 karena kan juara 1 itu jawara, terus wakil 1, wakil 2, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Oh berarti juara 1, wakil 1, wakil 2. Iya, habis itu harapan 1, harapan 2, harapan 3. Dan dalam sejarah Abang Po untuk dapat 2 gelar baru tahun 2020. Baru kali ini lo yang mecahin rekor. Gila luar biasa. Orang pertama yang memecahkan rekor dapat 2 gelar, 2 kategori sekaligus. Luar biasa. Ya nanti kita ngobrol ke situ ya. Tadi kan waktu di present kan lo kan dipuji-puji, disanjung-sanjung gitu. Kenapa lo nggak nyaman tuh? Kenapa? Dulu sering dibully sih. Dulu sering dibully dari SD kan, karena namanya juga udah berat gitu ya. Saya tanggung terus jadi korban bully. Tunggu, nama udah berat ditanggung tuh kenapa? Nama saya itu kayaknya, kalau bisa dibilang di dunia itu sangat langka gitu ya. Iya, apa boleh dikasih tahu nggak? Kan saya dulu sekolah di sekolah yang cukup keras lah. Jadi sering dibully dengan nama Israel karena dulu kan Israel suka perang. Iya, jadi Israel dalam tanda petik banyak musuhnya gitu. Iya, banyak musuhnya. Jadi sering dibully, sering dikucilin, sering gak ditemenin. Jadi sendiri aja lon gitu. Dibully karena nama gitu. Iya. Karena latar belakang. Latar belakang juga. Gitu. Terus itu membuat lo trauma gitu. Jadi kayak kalau misalnya terima pujian tuh kayaknya jangan dah pokoknya. Gak nyaman. Itu sampai sekarang apa udah sembuh? Sedikit masih ada sih. Sedikit.
Sedikit masih ada ya. Iya. Tapi kan nama Israel itu kan maksudnya kan gak ada hubungannya dengan negara Israel yang hobinya suka perang gitu kan. Tapi kan nama Israel kan pastinya kan mama lu kan atau bapak lu kan punya alasan ngasih nama itu kan. Iya. Itu kan diambil dari yang di Alkitab gitu Iya, kan. Bahwa lu adalah pangerannya Allah ya kan. Amin. Pangerannya Tuhan, betul ya. Iya, betul. Dan terbukti sekarang jadi wakil 2 Abang Empo Kota Bekasi ya, gila luar biasa, keren banget gitu kan. Tapi lu sadar gak sih, kan lu kan punya muka yang ganteng. Lu kalau misalnya gua ngeliat lu nih ya, ini gue beneran gitu kan, walaupun kita temenan gitu kan, walaupun kita bersahabat, gua tahu lu luar dalam gitu kan. Tapi kan lu pernah menyadari gak kalau lu tuh secara paras tuh ya ganteng, postur tubuh bagus. Terus apa alasan yang membuat lu tuh jadi gak nyaman dan gua itu dulu masalahnya begini, sorry gue potong gitu kan, ada orang gitu kan waktu kecilnya ya mungkin gak good looking gitu kan, tapi pas udah gede good looking. Kalau lo kan dari kecil kan udah good looking. Dulu gue orangnya minder bang. Dulu orangnya minder, terus belum bisa percaya diri. Jadi pas waktu udah mulai sekolah, masuk sekolah multimedia gitu ya, itu jadi over pede. Iya, kayak over pede. Apalagi ada satu orang yang hari itu permak saya lah. Dari segi permak penampilan. Emang jeans di permak. Enggak, dulu benar-benar nggak tahu penampilan. Dulu benar celana gombrang, gitu. Baju lesu gitu segala celana macam. gombrang mah di zaman dulu bukan nggak tahu penampilan, karena kan memang stylenya dulu begitu. Oh iya. Iya. Gampang banget lo digoyang ya terus di permak. Jadi dulu pas ya itu juga salah satu yang membangun saya. Kalau kamu itu ganteng, kamu itu punya gambar dirinya dipulihkan lah ya. Jadi dari sebuah hal yang positif dibangun, maksudnya dari perkataan itu, saya tiba-tiba kayak oh iya saya ternyata ganteng ya. Saya benar-benar parahnya ganteng gitu ya. Jadi kayak gitu. Oh ya, jadi mulai berpenampilan dari situ karena ada orang-orang yang bilang kayaknya lu bisa deh, kayak lu gini gitu sih. Dan gue dengar sebelum lu jadi Abang Bekasi pernah ikut-ikut casting jadi model. Itu pernah waktu itu di salah satu mall di Bekasi itu, dan itu nggak menang sih. Nggak apa-apa lah. Nggak menang. Itu latihan. Nggak apa-apa ya. Istilah kata itu kan latihan buat meningkatkan kepercayaan diri ya. Lu mesti percaya diri gitu kan. Sekarang kan udah jadi wakil abang. Iya. Wakil 2 lu, dapat 2 kategori lu pertama kali lu dalam sejarah Abang Empo Kota Bekasi. Dan itu juga saya didorong untuk ikut karena dulu bener-bener nggak. Yang ngedorong siapa kalau boleh tahu? Timothy Sungkono. Timothy Sungkono itu ya. Beliau itu yang bilang kalau saya ini punya apa namanya untuk potensi. Untuk ikut modeling atau? Iya, untuk ikut modeling. Gitu. Dan beliau salah satu andil untuk yang saya sampai hari ini lah, yang push gitu ya. Untuk segi penampilan, stylish dan segala macam, beliau yang salah satu yang mendorong saya. Oke. Dan kita sekarang masuk ke the main topic ya. Nah, kan lo kan sekarang kan akhirnya waktu itu memutuskan untuk jadi atau untuk ikut audisi daripada Abang Empo Bekasi. Itu lahir dari diri lo sendiri apa ada lagi yang nge-push lo untuk ikut? Sebenarnya untuk ikut Abang Empo Kota Bekasi ini dulu gue nggak tahu bang ada ini, dan gue itu benar-benar cuma karena tukang cukur rambut yang bilang ke gue. Jadi benar-benar ini di luar dari sebuah skema yang udah tertata rapi gitu ya, maksudnya kalau kehidupan manusia kayaknya nggak mungkin di gue. Maksudnya cuma karena tukang rambut gue bisa masuk ke Bang Empo gitu. Dari tukang potong rambut. Iya, jadi tukang rambut. Emang tukang potong rambutnya bilang apa? Bilang gini, bro kayaknya lu cocok deh ikut Abang Empo Kota Bekasi. Coba gitu. Tapi di situ lu belum tahu kalau ada ajang itu, ajang. Belum tahu sama sekali. Jadi karena gue sering cukur rambut di situ dan beliau kayaknya lu berpotensi lu, tinggi lu bagus dan segala macem. Coba terus langsung dikirimin lewat Instagram. Yang ngirim siapa dia? Dia dengan apa namanya? Baik banget tukang cukur. Iya benar baik. Dan itu kakek-kakek ngirim gue. Oh gitu. Iya benar. Jadi aneh. Yang ubanan itu. Iya benar. Jadi lucu. Soalnya tukang cukur kita sama. Iya, tukang cukur kita sama gitu ya. Terus ya udah dikirimin. Gue bangga lo satu tukang cukur sama Abang Bekasi lo. Nah dari situ masih belum pede, hari itu masih masa sih gue nggak punya expect, maksudnya bisa masuk ke dalam pageant Kota Bekasi. Jadi hari itu masih bergumul, apalagi KTP gue itu kabupaten bang. Oke.
Dan karena gue kuliah di salah satu universitas dan di itu Kota Bekasi, jadi itu bisa jadi kekuatan lah untuk gue bisa masuk kota. Jadi dibilang nggak apa-apa dari universitasnya aja wakilin. Oh gitu. Dan di situ nggak langsung gue masuk, gue izin dulu sama pemimpin, sama bos. Dan bos itu paling suka untuk mempreteli kita dulu lah. Maksudnya pretel itu gimana? Maksudnya gini ya, kan maksudnya kan biasa, wah saya mendukung kamu gitu ya. Udah motor kali dipretelin. Ya, saya mendukung kamu gitu ya. Tapi saya lihat beliau ini salah satu untuk walaupun saya tahu saya bisa, tapi beliau itu nggak suka mesti gini. Jangan sampai yang keluar itu show off, jangan sampai keluar itu me. Jadi pamer gitu. Jadi benar-benar hari itu mental itu benar dijatuhin dulu sampai kita ngerti. Mental breakdown ya. Iya, breakdown ya. Habis itu saya izin dan dibolehin. Diizin, dan hari itu saya tahu itu salah satu hal yang berkat dari pemimpin saya untuk saya maju lagi gitu. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan gue berikutnya adalah apa sih yang membuat lo mantep untuk akhirnya lo mengikuti wakil lagi untuk mengikuti ajang Abang Empo ini. Kan begini, lo bilang kan tadi kan lo kan dari abang tukang cukur rambut nih. Iya, betul. Dari tukang cukur rambut masuk ya iseng-iseng gitu, artinya kan nothing tulus gitu kan. Ya diterima syukur, nggak diterima ya udah. Dan akhirnya apa yang membuat lo memutuskan gue mantep nih gue ikut ajang ini? Biasanya gue orang yang harus izin dulu bang. Kalau pemimpin gue bilang enggak, gue enggak. Kalau pemimpin gue iya. Buat gue itu salah satu hal yang berkata alarmnya lah. Kalau kamu boleh, kamu itu salah satu berkatin. Tanda gitu ya. Iya, salah satu tanda. Dan hari itu benar-benar beliau bilang, ya udah kamu lanjut aja gitu. Jadi itu yang membuat lo mantap untuk ikut Abang Empo Kota Bekasi. Nah, kalau misalnya boleh tahu itu dari berapa peserta sih? Dan itu pesertanya dari 200 peserta. 200 peserta disaring jadi finalisnya? Jadi 30 orang. Berarti lo bersaing dengan 29 laki-laki. Atau 30 orang itu 15 pasang? 15 pasang. Berarti 15 finalis 15 cowok, 15 pasang finalis ya. Berarti lo bersaing dengan 14 cowok ya? Iya betul. Nah itu waktu lo menjalani karantina, itu kan pasti di karantina kan, di sana kan mengalami kendala nggak atau ada gesekan nggak? Kalau kendala sih. Dan bagaimana cara lo menyikapi itu? Kalau kendala jujur untuk gue itu emang gue kan orangnya untuk hal yang baru itu kan kayaknya harus beradaptasinya lama. Jadi hari itu benar-benar gue coba cari cara bagaimana untuk bisa nggak grogi, kita ngobrol satu dengan yang lain, kita benar-benar kenalan dengan kakak-kakak senior yang lain, dan itu salah satu ngebangun relasi dan supaya kita nggak grogi. Kan banyak orang di sana juga yang mereka itu benar-benar berjuang sama-sama gitu. Nah kalau misalnya yang gue lihat kan kemarin kan kalau yang gue bilang kan kayak misalnya secara paras, wah Israel ini pasti menang. Cuma kan lu juga kan punya kendala kan, salah satunya kan di public speaking ya. Iya, public speaking gue. Ya kan? Ya, lumayan lah harus ditata gitu ya. Dan gue ngelihat memang banyak sekali perkembangan gitu kan. Itu gimana tuh? Lo pasti dikasih kesempatan buat speech dong. Iya betul. Waktu itu lo ngangkat soal apa? Ini ngebahas di eliminasi dulu kan nih? Boleh. Jadi kan waktu itu ada eliminasi 2 kali eliminasi. Dan eliminasi itu hari itu lagi pakai bahasa Inggris. Dan ini jujur nih ini saya ini nggak susah, bukan susah, sangat-sangat terbatas untuk bahasa Inggris ya. Tapi hari itu saya ngelihat benar-benar Tuhan itu bekerja lah, karena wait Tuhan itu bekerja. Berarti ada campur tangan Tuhan ya. Ada campur tangan seorang pribadi yang nggak kelihatan. Jadi hari itu kita itu ngebahas beberapa pembahasan lah tentang masalah di dunia. Ada globalisasi, ada yang namanya tentang pemanasan global, dan ada yang lingkungan. Jadi ada 3 kategori hari itu. Dan semuanya sesuai dengan mata kuliah lo dong? Enggak dong. Kan lingkungan. Yang paling sama itu aturannya yang paling sangat-sangat sama saya itu lingkungan. Oke. Dan hari itu saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Dapatnya supaya supaya dapat lingkungan, karena kan jurusan saya lingkungan kan. Dan hari berapa lama tuh berdoa? Ya sambil kita discuss. Begitu dapat tema tuh doa terus. Enggak, ini benar-benar lagi discuss. Oh, lagi discuss. Dan discuss ntar ada jurinya nanya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi saya memperhatikan kan. Ayo siapa yang mau ngomong bahasa Inggris kan itu. Sambil berdoa, Tuhan aku mau bicara apa Tuhan gitu kan. Habis itu di momen ternyata ditunjuk lah Israel, kamu mau bahas apa? Oh tiba-tiba saya bahas yang namanya lingkungan. Dan hari itu
pakai bahasa Inggris. Bisa. Iya. Boleh, ya boleh diulang nggak sekarang? Paling nggak bisa diulang. Jadi hari itu Dikit. Aduh. Ayo dong masa Abang Bekasi. Enggak, udah lupa. Jangan buka dong. Dikit lah. Gimana bahasa lingkungannya? Hello everyone gitu. Enggak, jadi benar-benar ngebahas. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris dan Di situ lancar. Puji Tuhan lancar. Lancar. Jadi dan ketemu sama mentor yang cukup benar-benar asik. Dan itu benar-benar kayak gak expect lah, maksudnya kan biasanya kan kalau kita dengan mentor-mentor yang ada yang galak, ada yang kayak gini dan segala macam, tapi ini benar-benar ditemui dengan orang-orang yang tepat. Dengan porsi saya sih, maksudnya dengan porsi saya yang dikasih gitu. Jadi benar-benar lihat cara tangan Tuhan bekerja itu ajaib selama saya di sana gitu. Itu ganjaran akibat melibatkan Tuhan ya. Iya, aduh. Iya. Emang setahu gue kan lo kan bahasa Inggris kan mantep banget. Aduh ya puji Tuhan. Tapi saya lagi belajar. Ya, oke. Dan itu kan pasti eliminasi. Kalau misalnya waktu pasti ada dong di entah itu di babak final atau sebelum babak final pasti kan ada speech kan. Iya. Ya kan, kalau itu kan dalam discuss yang lo harus jawab dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya waktu speech itu lo bahas soal apa dan lo bagaimana cara lo meningkatkan sebuah kepercayaan diri dalam diri lo? Pasti ada kan yang speech kan? Pasti ada. Berapa kali? Itu 3 kali. 3 kali kan? Ya, cuman momen yang paling puncak itu waktu kita di final memang. Jadi ada salah. Gue soalnya nggak lihat lu di final. Gue datang agak terlambat. Jadi waktu speech gue nggak lihat lu. Oke. Jadi hari itu gue berdoa sih sebenarnya. Tuhan jangan sampai aku dapat bahasa Inggris. Bener. Jadi kalau final itu kan paling memalukan kalau cerita tiba-tiba ada pertanyaan terus bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kita nggak bisa jawab, malu banget kan. Jadi sambil di stage itu sambil berdoa, Tuhan jangan sampai dapat bahasa Inggris. Saya tahu Tuhan saya terbatas bahasa Inggris gitu kan ya. Tapi pas lagi final itu benar-benar gak dapat bahasa Inggris dan teman saya yang dapat dan teman saya nggak bisa bahasa Inggris dan itu ya maksudnya fatal banget karena penilaian kan juga dari bahasa Inggris juga dinilai kan. Dan hari itu bicara tentang pendidikan. Dan itu sejalan dengan apa yang saya geluti lah. Nah, waktu itu lu bahas soal apa? Angkat soal apa? Waktu itu ditanya bagaimana. Soal rumah singgah kah? Soal apa? Kalau bahas rumah singgah kan, karena kan Enggak, waktu di final itu lu bahas soal apa? Kita bahas soal bagaimana melahirkan anak-anak yang kurang mampu dan itu benar-benar kita dikasih waktu 30 detik untuk speech. Untuk speech bagaimana caranya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu. Caranya gimana? Bahwa mereka juga punya kesempatan untuk mereka mendapat pendidikan yang layak gitu ya. Berarti keren banget dong hari itu. Ya, tapi kan karena gue hari itu menggebu-gebu bang, jadi gue terlalu bersemangat kayak ya, teriak gitu bang sama orang-orang. Ya benar. Lo jadinya khotbah gitu 30 detik. Ya benar. Gue sih belum ada videonya sih, tapi gue pengen lihat. Maksudnya hari itu emang gue benar-benar semangat banget sih untuk bisa sampai masuk final dan nggak pernah expect bisa juara. Gue benar-benar nggak expect. Emang bisa pengharapan juara. lo tadinya ikut Abang Po ini, pengharapan lo tuh pengen sampai di level apa sih? Lo nggak mengharapkan bahwa lo dapat sebuah kategori gitu, atau bahkan 2 gitu? Hari itu enggak sama sekali nggak mengharap. Yang penting gue ikut jadi finalis aja gue udah bersyukur gitu. Iya, karena masuk finalis itu buat gue kan masuk udah punya selempang Abang Kota Bekasi gitu ya, maksudnya kan sama semua. Tapi hari itu jadi gue cuma nggak accept karena benar-benar teman-teman gue itu lulusannya gila-gila bang. Jadi benar-benar ada universitas terbaik di universitas adalah dia paling nomor 1 di Indonesia. Dan kategori yang menang itu dalam 1, 2, 3-nya itu ceweknya itu semuanya satu universitas. Oh dari Abang 1, 2, dan 3 itu satu university? Iya. Ceweknya? Iya ceweknya. Itu benar-benar termasuk partner lo? Partner gue juga. Maksudnya aduh, universitasnya gue jauh gitu ya. Tapi ini benar-benar gue ngeliat rank itu benar-benar rank 1 semua. Wah. Dan gue sambil bilang aduh makasih Tuhan. Tapi memang itu, tapi jalan Tuhan tuh begitu sih El. Biar bagaimanapun juga jalan Tuhan itu pasti akan mensejajarkan kita bahkan lebih tinggi anak-anak Tuhan di golongan orang-orang nobel. Iya. Itu di golongan orang-orang terhormat. Jadi kalau misalnya mereka rank 1 semua gitu ya, berarti lo memang layak ada di situ dan lo mesti tahu itu. Iya. Itu.
ya kan? Terus lo tadinya gimana tuh begitu lo dapet? Oh, gue dapet 2 kategori ini. Gimana? Karena mentor gue bilang untuk pemenang yang tahun ini gak akan bisa nyabut 2 kategori. Dan itu mustahil bin mustajab. Karena dalam pageant apapun nggak akan bisa dapat 2 kategori lah hari itu. Dan itu di tahun gue itu kategori itu baru keluar. Kategori yang sosial media. Iya, itu baru keluar. Makanya ya bersyukur banget sih, maksudnya dengan orang-orang yang punya follower banyak gitu yang bantu saya. Terima kasih. Emang followers lu berapa? Ya 1.500 lah, masih kecil. Tapi saya punya banyak teman. Tapi gak apa-apa lah, followers lu banyak daripada followers gue. Ya lu. Enggak, followers gue nyentuh 1.000 aja belum. 1.097 kan? Oh masa sih? Oh iya kan, gue perhatiin lu bang. Oke. Ya gue fans lu bang. Terus gimana rasanya begitu lo dapet 2 kategori itu dari sesuatu yang lo nggak expect gitu loh. Lo kan nggak expect untuk lo dapet juara, tapi lo justru dapet 2 kategori itu, perasaan lo gimana? Jujur bang, untuk sendiri itu bangga sih. Bangga, apalagi bangga. Di momen itu ada orang tua gue yang datang bang. Gue berharap lo ngomongnya gue bersyukur banget bang sama Tuhan. Iya pasti. Maksudnya itu salah satunya. Iya. Tapi emang gue bersyukur sama Tuhan yang pertama. Yang kedua dengan rekan-rekan teman gue, dengan pemimpin gue. Karena pemimpin gue ngelihat lah, maksudnya benar-benar hari itu bawa supporter. Gue ngeliat momen itu gue kayak berasa kayak diterima lah bang. Karena buat gue semasa gue waktu SD, SMP, SMA itu kayak penerimaan untuk orang anak seperti gue ini kurang. Jadi hari itu gue ngeliat, kan menurut lu. Iya menurut gue gitu ya. Tapi benar-benar momen itu salah satu ya, gue Tuhan terima kasih untuk semua yang engkau kerjakan di hidupku lah pokoknya hari itu. Dan yang kedua untuk orang tua. Dan di momen itu gue benar-benar lihat orang tua gue itu sejajar dengan orang-orang dengan orang-orang terhormat lah, maksudnya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ini momen yang aku bisa banggain orang tua gitu. Kan karena dulu tuh gue buat masalah dan segala macem. Tapi momen gue ngeliat orang tua gue berjajar dengan orang-orang hebat gitu ya, gue bilang terima kasih Tuhan, ini momen aku bisa banggain orang tua aku gitu. Iya, kalau Tuhan sih punya cara banyak ya. Iya. Dia kalau Tuhan itu dia apa ya? Kita yang sampah juga dia bisa ubah jadi permata kok. Gitu. Jadi sangat gampang sih kalau menurut gue bagi Tuhan ya, misalnya ya dari kita yang mungkin gak diperhitungkan bagi orang untuk Tuhan angkat dan Tuhan tempatkan dalam sebuah posisi yang terhormat, itu buat Tuhan tuh bukan hal yang sulit gitu. Dan lo sudah membuktikannya dan lo sudah mengalaminya bersama dengan Tuhan, dan gue sangat respect akan hal itu. Terima kasih. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir nih, kan lo kan udah jadi abang Bekasi nih ya, udah dapat posisi gitu kan, udah dapat posisi kan sebagai abang Bekasi gitu kan. Iya betul. Pernah nggak lo memanfaatkan posisi lo ini untuk mencari keuntungan buat diri lo sendiri? Jujur nih jawabnya. Nah, jujur lah. Oke, jujur. Untuk misalnya kayak gini gitu kan, lo kan kalau misalnya lo pernah nggak memakai posisi lo nih gitu kan untuk kepentingan pribadi? Kan lo kan punya privilege dong. Iya sangat sih. Punya sebuah istilah kata punya shortcut lah. Lo pernah nggak? Kalau untuk pernah ngambil keuntungan, atau enggak lo misalnya kalau deketin cewek lo ngaku dia abang Bekasi lo? Enggak, kalau itu jujur enggak ya. Karena kayaknya jijik ya kalau gitu. Iya, jijik banget sih. Norak banget ya. Norak, ngapain ya? Perlu ada sesuatu yang kuat. Tapi enggak sih, beneran enggak ya. Ada satu momen hari itu kan lagi pandemi ya. Jadi Abang Po itu, kita itu dikasih yang namanya kerjaan lah dari pusat untuk kita bagaimana cara untuk penyuluhan kepada masyarakat. Dan banyak beberapa dari finalis itu enggak berani keluar. Dan saya mulai ajak mereka untuk ayo kita turun ke jalan gitu ya. Terus kalau untuk saya sendiri, mereka itu udah bilang gini, apa yang lu perlu nanti gue transfer, gue support gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa saya ini masih punya rasa minder. Jadi nggak usah deh bro, kalau nggak ikut udah nggak usah, udah nggak apa-apa, nanti kalau butuh apa gue support. Cuman saya itu paling nggak bisa, maksudnya benar-benar takut pandangan mereka sih. Jadi kalau sekalipun kita abang empo gitu ya, tapi kalau bisa lebih baik lagi kita mendingan saling kerja bareng-bareng. Maksudnya jangan ada yang embel-embel apapun gitu. Jadi enggak sih,
buat gue enggak sih bang. Tapi berarti lo memotori supaya mereka itu untuk ikut ambil bagian gitu. Iya benar. Sebagai abang Empo juga mesti, ayo kita turun ke jalan karena kita ini adalah ikon kota Bekasi. Justru dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita harus turun ke jalan dan kita ngebantu masyarakat yang sedang kesusahan seperti itu ya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari gua adalah sebagai wakil dari abang kota Bekasi nih, harapan lo untuk kota Bekasi apa sih? Harapan gue, iya, dan harapan lu kira-kira harapan yang benar-benar apa ya, yang benar-benar bisa dijangkau ya, yang benar-benar bisa di-achieve untuk kota Bekasi dalam apa ya, dalam kapasitas lo, dalam kemampuan lo sebagai abang Bekasi dan juga dalam kapasitas lo sebagai seorang Israel Melando. Oke, harapan lo yang nggak muluk-muluk tapi yang kira-kira ini bisa dicapai nih kayaknya nih. Harapan gue sih kan kalau abang Kota Bekasi itu kan duta pariwisata. Ya. Bagaimanapun akan ada yang namanya perkenalan tentang duta pariwisata ya. Tapi hari ini harapan gue sejujurnya karena gue dulu salah satu anak yang pernah hidup di dalam zona kemiskinan. Garis kemiskinan? Iya, garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan apa di garis? Ya di bawahnya lah. Di bawahnya. Oke. Ya. Harapannya ya mari kita peduli sama-sama untuk mereka yang hari-hari ini apalagi masa pandemi ini putus sekolah, benar-benar mereka yang mungkin mereka hari ini belum makan, belum bisa sekolah, tapi alangkah baiknya kita sebagai duta pariwisata kan mereka untuk mereka memperkenalkan mereka punya butuh wawasan. Bagaimana yang namanya supaya mereka butuh wawasan ya kita harus turun. Kalau mereka nggak bisa sekolah kita buka rumah belajar, kita buka rumah singgah, kita benar-benar perhatikan apa yang mereka perlu. Walaupun ya mungkin kita nggak punya duit, tapi kita punya pikiran, kita punya tangan, kita punya kaki yang untuk bisa kerja, bisa jalan, bisa ketemu mereka, apa yang mereka perlukan. Dan itu salah satu sih yang usah harapan gue. Apalagi gue salah satu orang yang pernah ada di sana, dan gue setiap gue ngeliat mereka, gue sejujurnya pengen sih benar-benar turun, beri mereka yang namanya pendidikan. Abang Empo ini ya. Iya. Dan juga untuk the next abang Empo berikutnya ya pastinya ya. Nah itu kan harapan lo. Sudah dilakukan? Udah tapi kan orang nggak tahu. Ya nggak apa-apa, makanya kan ada media ini untuk memacu ya. Tapi khususnya juga bukan cuma sekedar untuk abang Empo aja sih. Artinya buat siapa saja gitu. Dan itu yang paling realistis adalah bagaimana caranya membuka wawasan mereka dengan apa ya, mungkin ngajarin mereka yang mereka itu nggak dapat kesempatan untuk belajar di sekolah yang mungkin harus bayar, yang apa, dan itu yang sedang lo kerjakan saat ini. Dan gue dengar kan kemarin juga kan lo sempat beberapa bulan di Papua gitu kan, dan mengerjakan hal yang sama. Ada sebuah petualangan yang luar biasa gitu kan. Tapi mungkin kita nggak bisa cerita hari ini. Dan kalau misalnya lo boleh pesan lah sebagai seorang abang gitu kan, seorang abang kota Bekasi buat abang-abang yang lain nih yang lagi ya, ataupun calon abang-abang, ataupun yang mereka bukan calon abang-abang, calon om-om kali. Enggak lah. Ya buat para penonton khususnya anak-anak muda di sini, pesan lo apa sih gitu kan, sebagai anak muda. Lo umur berapa sekarang? 25. Masih 25 ya. 25. Nah, kira-kira pesan lo apa gitu? Pesan untuk semua anak-anak muda yang lagi nonton dan lagi dimanapun kalian berada hari ini, jangan batasi diri kalian dengan keadaan kalian, tapi terus bermimpi karena mimpi itu gratis. Terus kerjakan apa yang subscribe bisa. Itu juga gratis. Iya, subscribe itu gratis ya. Jadi jangan pernah batasi diri kalian. Jadi explore terus, cari terus apa yang menjadi kekuatan dan potensi kalian, karena di situ nanti kalian akan lihat betapa Tuhan bekerja atas hidup kalian. Wah, luar biasa. Terima kasih. Oke, thank you Israel ya udah datang di Artok hari ini. Ya, sekian obrolan kita bersama dengan Israel. Obrolannya sangat menarik, nggak berasa ya udah 30 menit kita ngobrol gitu kan. Nah, kalau kalian misalnya suka nih ya sama Abang Bekasi ini dan pengen untuk Abang Bekasi ini ada lagi di Artok di episode berikutnya, tinggal tulis aja di komen gitu kan. Kalau misalnya memang tayangan hari ini itu ngeberkatin hidup kalian, jangan lupa untuk di-share ya, supaya teman-teman kalian juga nggak dapat berkat yang sama gitu kan. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di-like dan juga untuk di-subscribe. Oke, saya Rolis Firman, Israel Melando. Kami pamit undur diri dulu. Jangan lupa terus nantikan tayangan-tayangan menarik dari Asia Zara Radio. Bye bye, God bless you all. Berkati semuanya. Waduh, senang dengan kondisi